podcast Pojok Kantor. Oke, halo semua, balik lagi sama gue Rizky di Pojokan Podcast Pojok Kantor. Kali ini gue lagi-lagi gak sendirian karena gue udah kedatangan salah satu kembaran gue. Sebenarnya di sini gue punya anak kembar. Ya, kita sambut aja langsung, Mas siapa? Rizky Januar. Kenalin dong, Rizky. Ya, ini kembar nama, tapi kembar. Kita kembar muka nggak sih menurut lu? Sedikit. Enggak anjir. Enggak ya? Coba Ya, gue pas kacamata kali ya. Buram muka mata. Buram muka. Oke, Mas Rizky agak aneh ya manggil nama sendiri ya. Oh ya, kan nama lu Rizky Januar, gue biasa panggil lu Kijan. Boleh. Oke. Boleh. Ya, Kijan. Mungkin lo bisa ngenalin diri lo dulu nih ke penonton kita yang udah banyak banget. Lo di sini sebagai apa? Background lo seperti apa di sini? Asalnya dari mana? Seperti itu ke penonton kita gitu. Oke, jadi perkenalkan nama gua Rizky Januar, umur gua 20 tahun, gua di LMS sebagai front developer. Background gua cuma lulusan SMK, gua ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak, cuma itu aja sih. Tegang amat bang. Ya gimana aja? Kayak lagi interview lo. Perkenalkan nama saya Rizky Januar. Ya Allah, tegang amat. Yang santai aja, chill aja. Chill. Oke, background dari SMK. Lo dari SMK tuh langsung kerja di LMS atau di Jagon ini atau gimana? Jadi SMK kan kemarin tuh COVID ya, gue kan masuknya pas COVID tuh. Jadi kebetulan di kelas 2 itu gue kerja di salah satu startup namanya tuh Pixbox. Jadi dia itu startup yang bergerak di bidang jasa pengiriman ya di Bandung, same day service. Di sana gue bekerja sebagai admin asisten. Jadi kayak ngurus-ngurusin kayak dokumen-dokumen gitu dulu pas gua kelas 2 tuh. Nah, di situ tuh gua bekerja tuh setelah pulang sekolah. Jadi kan dulu tuh kan COVID tuh sekolahnya tuh di rolling ya. Dari jam gua tuh masuknya tuh dari jam 7. Ada shiftnya ya? Iya, ada shiftnya. Dari jam 7 sampai jam 9 tuh. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, setelah dari situ gua langsung kerja tuh. Gua tuh kerja langsung ke tempatnya. Nah, dari tempatnya itu cukup jauh tuh dari sekolah gua. Sekolah gua kan di Bandung. Bandung. Lebih tepatnya tuh di daerah Soekarno-Hatta ya. Kalau di Bandung ya Soekarno-Hatta. Nah, gua tuh harus ke sana naik angkot. Ke Jalan Banda namanya tuh di kantor lo. Kota Bandung, iya. Jadi sekolah lo di Bandung, kantor lu di Jakarta. Jauh. Katanya jauh. Agak jauh. Iya, gua harus naik angkot dulu gitu. Angkot 0 berapa kalau nggak tahu? 09, warna biru sama kuning. Warna biru sama kuning. Iya. Oke. Itu berarti lu udah mulai karir lah. Gue bisa bilang mulai karir tuh berarti ketika lu masih aktif di sekolah ya, di SMA. Betul, di SMK. Oh ya, di SMK. Nah, setelah lulus, apakah lu masih tetap di perusahaan yang sama kah? Atau lu berpindah haluan atau berpindah tempat? Sekolah tuh mau beres, gua tuh dikontak lagi sama temen gua untuk masuk perusahaan. Jadi namanya tuh perusahaannya tuh Wells Digital Technology. Nah, di situ role gua beda nih. Yang awalnya gua jadi admin, ngurus dokumen, gua pindah haluan jadi programmer nih. Gua tuh awalnya tuh gak tahu nih, ini gua ngapain ya. Nah, tapi temen gua ngeyakinin gua nih, lu tuh cobain aja gitu, lu bisa kok. Udah, gua mau gak mau di sana gua nyoba untuk magang dulu nih. Magang dulu sebulan di sana gua belajar. Alhamdulillah setelah sebulan gua langsung naik probation ya. Naik probation dan setelah itu gua full time di sana setahun. Nah, setelah setahun gua pindah deh ke LMS sekarang. Berarti bisa dibilang nggak butuh waktu lama ya, maksudnya dari SMK era ternyata lagi dibutuhin nih seorang programmer dan segala macam dari teman lo ini yang tadinya lo juga gue harus kayak gimana, gue bingung harus gimana, tapi emang kata-kata motivasi dari teman lo ya kita jalanin aja dulu ya. Sama kayak kehidupan apapun yang tadi di depan nanti ya udah kita jalanin aja dulu. Benar. Kayak lo lagi jalanin dulu kan sekarang puasanya walaupun gak kuat kan, yakin lo lagi bayangin kan di sini ada makanan, ada minuman, enak bener ini. Oke.
front end berarti itu karena accident aja ya. Maksudnya Iya. tadi emang lu lagi dibutuhin, ya, lu lagi ngerjain front end. Wah, ini challenging nih buat diri gua nih untuk langkah ke depannya, dan ya lu mutusin untuk jadi front end di LMS juga nih di sini nih. Tapi kurang lebih front end itu ini kan yang nampilin di depannya Ki ya. Betul. Depan dari website kah atau Iya. aplikasi ya. Itu kan berarti bentuk-bentukan visual ya Ki. Yaitu bentukan visual, jadi front end itu lebih ke eh, interaksi terhadap user lah, langsung ke end user gitu. Dibandingkan beda ya dengan backend. Backend kan dia cuman visual, main di belakang ya. Dia cuman mainin data aja kebanyakan. Lebih mainin di visualnya berarti kalau Iya, di kalau front front end end, ini. betul. Apa yang udah dibuat dari UI UX, Diimplementasi di front end. diimplementasinya di websitenya sama si front end. Iya. Wah, hujan nih Ki. Wah, enak nih makan mie ya. Iya. Sabi. Nah, hujan-hujan gini enaknya apa Ban ya? Makan mie Iya. rebus, mie kuah, Boleh, boleh. cabai rawit, ada cabai rawitnya. Ada dong. Enak ya. Minumnya Iya. apa? Marjan dong. Kan lu sponsor. Oh iya, nanti Marjan Nah, ya itu. untuk brand bisa masuk ya. Masuk juga lu ucapan lu. Siapa tahu Indomie juga sekalian mau. Indomie. Tadi nyampe mana kita? Gua sini saya sama Marjan nih. Tadi UI UX implementasi. Oh iya, front end. berarti dari UI UX desain-desainnya atau visual prototype-nya lah ya Prototype. udah dibuat, langsung dilempar ke front-end untuk diimplementasiin di depan di tampilan websitenya seperti itu. Jadi biasanya Ki, si front-end ini apakah cuma memvisualisasikan apa yang udah dibuat dari UI UX aja, benar-benar plug ketiplek, atau ada inisiasi sendiri tuh dari front-end? Menurut gua bagusnya kayak gini, kayak gitu. Oke. Sebenarnya kita biasanya tuh kadang ada inisiatif sendiri ya terhadap desain gitu. Oh ini datanya kayak gini nih. Soalnya kan kemungkinan misalnya data yang dari backend tuh banyak nih. Kan dari UI itu kan belum tentu ya. Dia tuh ngedesain sesuai dengan yang real case ya. Nah, kadang di frontend itu kita menyesuaikan gitu terhadap real case-nya. Misalnya datanya tuh banyak nih, tapi di desainnya tuh cuma dikit. Jadi ada kemungkinan si visualnya tuh broken tuh. Nah, jadi kita nge-adjustment lagi agar si visualnya tuh tetap oke gitu dilihat dari sisi usernya. Berarti lebih ke arah di tengah-tengah dong ya, berarti front-end ya. Maksudnya kenapa gue bisa bilang tengah? Lo juga ini tektokan nama UI UX, lo juga tektokan nama back-end juga, yang dimana lo harus menyesuaikan data sama visualnya untuk ditampilin. Iya, betul. Oke. Tapi lu pernah ada case nggak sih lu berantem atau ada problem nih sama UI UX ataupun sama back end gitu? Kalau dari UI UX sih kemungkinan lumayan banyak ya, terutama di sisi desain. Tapi untuk di back end tuh biasanya kita saling komunikasi nih. Misalnya ada kurang penyesuaian nih dari API-nya, misalnya dari datanya ke kitanya butuh ada yang dirubah gitu. Tapi kebanyakan kalau front end tuh lebih ke chaosnya sama UI UX sih. Ki, mungkin bisa dijelasin nih Ki, case apa yang pernah terjadi antara lu sama UI UX, terus cara lo ngatasin problem tuh kayak gimana Ki? Oke, jadi biasanya tuh kita ada permasalahan di sisi desain ya, sisi desain yang tidak sesuai dengan yang kita pakai. Nah, biasanya sih kita cara menyelesaikan masalahnya itu kita rubah sih dari sisi UI UX-nya. Jadi agar kita lebih mudah untuk pakainya gitu. Oh, jadi implementasinya. Jadi style yang dibuat sama si UI UX ini itu nggak sesuai sama framework yang dipakai sama lu nih as a front-end. Jadi kayak agak sulit lah ke distrik atau agak susah untuk diimplementasikan. Implementasikan. Tapi ketika lu main ubah aja nih, lu main ubah sendiri aja sesuai dengan apa yang mau ini, atau memang lu ada proses diskusi dulu nih sama UI UX-nya biasanya? Biasanya kita ngobrol dulu sama UI UX-nya, betternya kayak gimana gitu berubahnya. Karena kan kita nggak mungkin ya tiba-tiba ngubah nanti pas dites kok ini beda ya dari sisi desain gitu. Jadi takutnya ada miskomunikasi gitu kalau miskomunikasi, jadinya cekcok dan segala macam. Iya. Tapi mungkin lebih sering ke UI UX ya. Iya. Tapi si UI UX-nya siapa? Kasih tahu UI UX-nya siapa Ki? Hafiz dong. Hafiz Arayan. Untuk Hafiz Arayan, lo udah bikin Rizky sakit hati karena perempuan. Oh enggak ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Salah ya? Salah ya. Tapi kalau sama kasus sama backend,
cara lo ngatasinnya ketika ada case dan segala macamnya gimana? Cara lo ngatasinnya? Cara ngatasinnya ya kita ini sih ngobrol sih biasanya. Lebih ke ngobrol ya? Iya lebih ngobrol dong, kan kita bekerja secara tim ya, jadi Betul. harus banyak komunikasi nih. Betul, betul. Jangan Antara sampai salah komunikasi ya. Iya. Miskomunikasi emang kesalahan kecil aja tuh bisa impact-nya bisa gede sih ya. Apalagi kalau misalnya kita ngajain proyeknya klien dan segala macam, memang proyek besar gitu. Kita balik lagi nih. Tadi kan statusnya lo, berarti lo baru kan di Tangsel ya. Di Tangsel ini di dalam sini kan kurang lebih udah berapa lama Ki? Gua di sini kurang lebih hampir 10 bulan. Hampir setahun lah ya. Iya. Itu kan udah cukup lama. Berarti lo udah cukup lama merantau nih Ki. Betul. Nah, kan kita lagi bulan Ramadan banget nih Ki. Iya. Ini menjadi Ramadan rantauan lu nggak sih, pertama kalinya lu ngerantau di bulan Ramadan ini? Iya, ini pertama kali gua ngerantau selama ini sih. Oke. Tapi gimana rasanya jadi anak rantau di bulan Ramadan? Kan biasanya sahur dibangunin orang tua, sahur bareng keluarga. Sebenarnya sih cukup ini ya, cukup sedih gitu kan, karena kan biasanya gua kalau di rumah tuh dibangunin terus disiapin makan ya. Iya. Nah kalau sekarang kan gua bangun sendiri, terus gua Masak sendiri. ya masak sendiri, gua nyiapin sendiri gitu kan. Cuman ya kan gua di sini kerja ya, nyari duit gitu, jadi mau nggak mau gua harus menjalanin aja gitu. Oke. Agak masak sendiri, semuanya sendiri. Tapi lu kangen gak sih masa-masa itu ketika lu buka bareng keluarga, sahur bareng keluarga? Gue sih kangen ya, karena masakan emak gue tuh enak sih. Jadi pas gue makan kadang gue keinget juga gitu masakan emak gue. Apa makanan favorit lo? Masakan favorit dari nyokap lo? Makanan favorit gue tuh sambal cumi sih. Sambal cumi Iya, itu buatan nyokap lo? Buatan nyokap itu enak banget sumpah. Mungkin ada pesan buat nyokap lo? Boleh Ki disampaikan. Kalau Iki balik bawain ini, bikinin makanan cumi satu keler. Emang nih anak banyak mau ya. Yang lebih mengharukan gitu yuk. Pesan buat mama di sana di Bandung, boleh. Coba untuk mama gitu. Enggak. Gue nggak bisa itu. Bisa lah. Nggak bisa gue nggak bisa. Masa nggak bisa sih? Nggak bisa. Tuh nyokap lu sendiri loh. Nggak bisa. Ya udah, mungkin lu kalau misalnya dari jarak jauh lu nggak bisa, oke. Sebenarnya ini episode yang spesial di bulan Ramadan ini. Ya, kita tampilkan orang tua ibu mamah dari Iki. Gak ada ya? Nggak ada. Gak ada ya? Lu punya kenangan yang unik gak sih di bulan Ramadan? Apa yang lo inget sih kalau lu udah di bulan Ramadan nih, apa sih yang lo senengi? Yang gue senengin tuh suasananya sih. Apa? Kenapa suasananya? Karena di bulan Ramadan ibadah gue meningkat gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, ya. Terus Kayak nggak percaya kameramen kita gitu. Kameramen kita udah geleng-geleng tuh. Nggak percaya. Aduh. Oke, meningkat. Terus apa lagi? Terus apa ya? Gue bekerjanya lebih semangat sih kalau puasa. Semangat ya? Iya, karena dapat pahala kan. Pahala kita berlipat ganda gitu. Lebih fokus nggak sih kerja juga? Lebih fokus dong pasti. Maksudnya kita nggak usah mikirin makan dan segala macam. Iya, duit gue alhamdulillah nih awet. Aman ya? Iya. Tapi buat bukanya langsung Iya, boncos. boncos gue sumpah. Oke. Mungkin kita udah banyak-banyak nih ngobrol banget nih Ki. Kita ada sesi mini gamesnya nih Ki. Jadi sesi mini games ini adalah yang ini atau yang itu. Jadi lo harus jawab cepat aja. Ya. Oke, yang pertama. Digaji 2 tahun sekali langsung 72 juta atau setiap bulan 3 juta? Setiap bulan 3 juta. Ngoding atau nonton film? Nonton film. Drakor atau anime? Anime. Gak sikat gigi 3 hari atau gak mandi 3 hari? Gak sikat gigi 3 hari. Bisa teleportasi atau bisa baca pikiran orang lain? Teleportasi. Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati sih. Oke. Jomblo 10 tahun atau balikan sama mantan atau sama Mbak A? Masih A. Dah. Jomblo 10 tahun atau balikan sama mantan atau sekarang juga sama si A? Balikan Paham sama mantan lah. sih. Balikan sama mantan sih. Oh nggak jadi sama si A? Enggak. Kenapa? Opa. Ditolak ya? Oke. Seumur hidup cuma bisa makan nasi atau minum air mineral? Minum air mineral. Gorengan atau kolak pisang?
Gorengan. Makan kue lebaran pakai saus atau makan ketupat pakai selai strawberry? Yang kedua tadi apa? Ketupat pakai selai strawberry. Itu. Ya itu. Aneh nih. Back end atau front end? Front end. Oke. Ribut sama UI UX atau ribut sama back end? Ribut sama UX. Soalnya badannya kecil. Jadi gampang. Begininya. Si Apis ya? Iya si Apis. Oke, nanti kita tampilin nih badannya Apis yang kurus krempeng. Lagi kayak Yonglek makan bang. Nanti muka kita ganti Apis. Oke, selesai. Tepuk tangan Ki kalau gue tepuk tangan. Oh iya. Lu nggak peka juga, lu pantas si Mbak A nggak mau sama lu. Ini nggak ada yang tahu sebenarnya si A itu siapa. Oke, Ki, tadi lu pilih bisa teleportasi. Kira-kira lu teleportasi mau kemana sih? Gua pengen teleportasi ke Lombok sih. Kenapa? Karena gua lihat di Lombok tuh alamnya bagus. Oke. Sabtu 9 nih Ki, lagi bulan Ramadan nih Ki. Enaknya teleportasi kemana Ki? Wah teleportasinya sih enaknya ini ya, ke rumah makan sih. Rumah makan siang-siang. Iya. Iya nggak sih? Iya. Tak hilang nih. Ayo kita gaya bareng ya. Begini nanti kita. 1, Iya. 2, 3. 1. Tak dulu. 1, 2, 3. Sabar banget nih mau lapar ya. 1, 2, 3. Nah, nanti rumah makan deh. Rumah makan. Iya. Balik lagi Ki ke sini Ki. Iya balik lagi. Nah, Gini ayo, lagi, entar gini ketahuan lagi. ini kelamaan. 1, 2, 3. Nah, agak ribet ini nanti. Oke, Oke. rumah makan. Ngomong-ngomong soal rumah makan Ki. Tapi biasanya lu selain masakan nyokap biasanya suka nggak sih? Kan biasanya kalau kita lagi Ramadan kita suka bukber sama Iya. teman SMP, teman SMA, PAUD, teman dalam kandungan lagi, rumah sakit lah. Iya. Itu sering nggak sih bukber kayak gitu-gitu? Bukber sih kebanyakan wacana sih kalau temen gue ya. Tapi kalau bukber keluarga sih biasanya gue ke ini sih kalau di Bandung ya. Itu di rumah makan Ampera. Rumah makan. Iya. Tapi sering lah juga selain nama keluarga itu kita juga sering nih buka bersama sama teman-teman kita juga, entah di restoran kah, di rumah makan kah, atau memang di rumah temen juga kan. Tapi biasanya Ki, kalau kita ke rumah makan luar itu Ki, itu kan biasanya ramai banget ya Ki ya, apalagi buat ajang buka bersama ya Ki ya. Iya. Tapi penanganannya kayak gimana sih Ki? Dia cepet nggak sih karena banyak banget orderan yang pengalaman lu buka bersama di luar itu? Biasa sih ini ya agak lama sih karena kan pas gua di rumah makan Ampera tuh wah itu ramai banget tuh. Gila itu ramai banget. Kadang kita tuh ngambil sendiri makanannya. Gitu Iya. kayak self service gitulah. Terus ya gitulah. Ya, jadi saya self service juga, terus lapor ke mbaknya tadi makan apa aja dan segala macam gitu ya? Oh enggak sih. Kagak. Enggak. Jadi gimana? Biasanya orangnya datang terus Dicatat. iya dicatat gitu. Oh, dicatat. Iya. Kalau nggak kadang-kadang juga di bukber kadang juga suka salah menu Ki, biasanya Ki. Betul. Banyak orderan. Iya benar. Tadi apa nih tiba-tiba yang datangnya mesennya nasi ayam, yang datangnya ayamnya doang, nasinya nggak ada, udah habis dimakan Udah ayam. habis. Badem. Ketawa kayak lu lu mah nggak ngedukung sohib lu ya kan, sering salah orderan, terus kadang orderannya juga lama, bahkan kadang yang punya restoran lupa sama orderan kita Ki. Tapi sekarang untuk para rumah makan di luar sana di bulan Ramadan ini emang lagi ajeng-ajengnya untuk buka bersama bareng teman, bareng keluarga, bareng orang tersayang, biar nggak kejadian lagi nih Ki. Kita punya orderan tapi kita kelupaan, kita punya orderan terus salah datangnya segala macam, dan biar cepat di Jagoan App kita punya namanya Jagoan POS, GOS-nya Jagoan App sendiri. Jadi semua transaksi dan segala macam itu sudah secara digital dan rapi sekali, cepat. Jadi kita tinggal datang, pesan aja mau pesan apa, sat tang ting, jadi tinggal tunggu makanannya datang, dan nggak mungkin salah orderan karena udah terdata dan tersusun rapi stoknya, menu-menunya seperti apa kayak gitu Ki. Dan mau bayar pun juga nggak ribet kayak gitu karena udah bisa pakai sistem pihak ketiga, QRIS dan lainnya kayak gitu Ki. Mau punya rumah makan? Mau dong. Rumah makan apa? Rumah makan ini sih. Gua pengen rumah makan Padang sih. Rumah makan Padang. Jangan lupa pakai Jagoan POS. Kalau udah punya rumah makan. Pasti. Apa sih?
usaha lu makin lancar. Jadi usaha makin lancar, makin berkah di bulan Ramadan berkat jagoan pos. Oke Ki. Oke, kita udah panjang banget kita ngobrol, kita sampai ketawa-tawa nih, ini mau lucu banget obrolan. Makanya nonton terus kita sampai lucu banget ketawa-tawa. Kira-kira Ki, terakhir closing statement Ki, kesan lo kerja di sini sama pesan lo untuk para penonton di luar sana kayak gimana Ki? Oke, jadi kesan gue selama bekerja di Jagoan App nyaman ya, nyaman terus suasana kerjanya juga oke. Jadi untuk para teman-teman di luar sana, terutama untuk owner-owner rumah makan, kalau mau pesen aman, jangan lupa pakai Jagoan Pos buatan gue ya. Kelas, tepuk tangan. Tepuk tangan, lu telat mulu lu. Ya benar banget apa yang dibilang Rizky Januar ya, bukan Rizky. Gue Rizky Januar. Untuk para owner-owner rumah makan di luar sana, kalau memang ingin orderan walaupun banyak orderan tapi tetap aman dan customer pun senang tanpa ribet, satset langsung jadi, pakai Jagoan Pos aja buatan si Rizky Januar. Kelas. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah nonton sampai habis, dan nantikan episode-episode selanjutnya, pasti bakal seru banget. Oh ya, thank you juga Ki untuk waktunya dan segala macam. And don't forget to like and comment and subscribe, and see you in next video. Dadah. Podcast Pojok Kantor.